Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Amnuarah. Di sini saya akan membahas sedikit tentang metode simplex dua fase dan metode Big N. Nah, langsung saja kita masuk ke soalnya. Selesaikan soal dengan menggunakan metode simplex dua fase. Fungsi tujuannya minimumkan Z sama dengan 4x1 tambah x2. Kendala pembatasnya itu 3x1 tambah x2 sama dengan 3, 4x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 6, x1 tambah 2x2 lebih dari sama dengan 4, x1, x2 kurang dari sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya itu kita harus mengubah dulu fungsi kendala ke dalam bentuk standar fungsi kendala. 3x1 tambah x2 sama dengan 3, kita ubah menjadi 3x1 tambah x2 tambah r1 sama dengan 3. 4x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 6 menjadi 4x1 tambah 3x2 kurang. Kenapa di sini kurang? Karena di sini adalah kurang dari sama dengan 6. Jadi kurang x1 tambah r2 sama dengan 6. X1 tambah 2x2 lebih dari sama dengan 4 menjadi x1 tambah 2x2 tambah s2 sama dengan 4. Kenapa di sini tambah? Karena ini adalah lebih dari sama dengan 4. Nah, kita langsung saja masuk ke fase pertama, di mana tabel simplex awal itu untuk membentuk tujuan baru atau semu yang dimisalkan atau disimbolkan dengan R. Maka di fungsi tujuan itu ditanyakan rumusnya itu sigma R sama dengan R1 tambah R2. R1-nya, nah ini 3 X1 tambah X2 tambah R1 sama dengan 3, R2-nya 4x1 tambah 3x2 kurang S1 tambah R2 sama dengan 6. Jadi R sama dengan R1 tambah R2. R1 3 kurang 3x1 kurang x2 tambah 6 kurang 4x1 kurang 3x2 tambah S1. Ini dari mana? Yaitu dari rumusnya R1 tambah R2. Langsung saja kita tambahkan. 3 tambah 6, 9, min 3x1 tambah min 4x1, min 7x1, min x2 tambah min 3x2, min 4x2, tambah s1. Jadi SR tambah 7x1 tambah 4x2 kurang s1 sama dengan 9. Untuk menentukan untuk menentukan kolom kunci dan elemen kunci, kita lihat tabel simplex awal. Untuk mengetahui kolom kuncinya itu, kita lihat variabel dasar R yang memiliki nilai terbesar yaitu 7 di X1. Itu adalah kolom kuncinya. Kemudian elemen kuncinya itu kita harus menentukan rasionya itu terlebih dahulu dengan menggunakan rumus NK per X1. Jadi 9 bagi 7 hasilnya 1,28, 3 bagi 3 1, 6 bagi 4 1,5, 4 bagi 1 sama dengan 4. Maka untuk mendapatkan elemen kunci yaitu nilai terendah, nilai paling kecil pada rasionya itu adalah 1, maka elemen kuncinya itu adalah 3 dan baris kuncinya itu adalah 1. Baiklah, langsung saja kita masuk ke langkah kedua. Nah, di sini kita akan membuat tabel komputasi baris Gauss-Jordan. Di langkah pertama, kita udah mendapatkan kolom kunci dan elemen kunci. Nah, kita lihat di variabel dasarnya di R, itu kan kita sudah kita akan mengkomputasikan
mengkomputasi Gauss-Jordan. Langkahnya itu adalah baris baru dibagi baris lama. 7, 3, 4, 1 dibagi dengan 3. Kenapa dibagi dengan 3? Karena di elemennya itu kan kuncinya itu 3. Supaya dia 1 hasilnya, maka harus dibagi 3. Maka di tabelnya itu semua dibagi 3. Maka hasilnya itu adalah 0, 1, 0, 0. Kemudian kita lihat lagi ke iterasi kedua. Nah, di sini di variabel dasar R masih ada nilai yang positif. Maka dari situ kita harus membuat lagi dengan komputasi baris Gauss-Jordan. Sebelum kita masuk komputasi baris Gauss-Jordan, kita mulai mencari nilai kunci dan baris kunci yang mana kolom kuncinya itu adalah di X2, kemudian baris kuncinya itu adalah ada di R2. Didapatkan elemen kuncinya itu adalah 5/3. Di sini elemen kuncinya itu kan 5/3. Supaya elemen kuncinya itu menjadi nilai 1, maka kita lakukan tadi langkah kedua di mana baris X2-nya yaitu 0, 1, 0, 0. Nah, ini dibagi 5/3. Nah, sudah. Jadi, jika nilai pada baris R sudah bernilai 0 dan negatif, berarti fase keduanya itu berdasarkan tabel optimum. Fase pertama diperoleh X1-nya 3/5. Nah, ini X1-nya 3/5. Dan X2-nya, ini X1-nya 3/5, X2-nya 6/5. Kolom R1 dan R2 tidak digunakan pada fase kedua. Minimumkan Z sama dengan 4X1 tambah X2. Jadi X1 tambah 1/5 S1 sama dengan 3/5. Atau X1 3/5 dikurang 1/5 S1. X2 kurang 3/5 S1 sama dengan 6/5. Atau X2 6/5 tambah 3/5. Kenapa? Di sini kan negatif, jadi pindah kembali menjadi positif S1. Lalu substitusikan X1 dan X2 pada fungsi objektif. Minimumkan Z sama dengan 4X1 tambah X2. Minim Z sama dengan 4. X1-nya 3/5 kurang 1/5 S1 tambah X2-nya yaitu 6/5 tambah 3/5 S1. 4 kali 3, 12. 12/5 kurang 4/5 S1. 6/5 tambah 3/5 S1. Jadi 18/5 kurang 1/5 S1. Makanya nilai Z-nya itu yaitu 18/5. Baiklah, langsung saja kita masuk ke metode Big M. Yang soalnya itu adalah maksimumkan Z sama dengan 3X1 tambah X2. Kendala pembatasnya yaitu 2X1 tambah 5X2. Cara penyelesaiannya itu adalah fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 3X1 tambah X2. Nah, kendala pembatasnya 2
X1 2x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 9. 4x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 9. X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita ubah menjadi ke dalam bentuk bakunya, yaitu dengan kendala 2x1 tambah 5x2 tambah S1 sama dengan 9. 4x1 tambah 2x2 tambah S2 sama dengan 0. S2 sama dengan 9. Jadi kita ubah. Selanjutnya kita mencari kolom kunci. Untuk mencari kolom kunci, kali ini kita mencari nilai terkecil dari baris Z, yaitu -3. Sehingga kolom kuncinya itu adalah -3, 2, 4. Untuk mencari baris kunci, seperti sebelumnya, di mana NK dibagi baris kunci. Yaitu nol dibagi 3 hasilnya 0. 9 dibagi 2 hasilnya 9/2. 9/4 sama dengan 9/4. Itu merupakan, kemudian baris kunci terkecil yaitu di baris 9/4. Itu merupakan baris kunci dan merupakan titik fotonya adalah angka 4. Sehingga kita langsung mengoperasikan dengan rumus OBE, yaitu 0, kita B3 sama dengan 1/4 B3. Nah, 0 dikali 1/4 sama dengan 0. 4 dikali 1/4 sama dengan 1. Nah, selanjutnya, karena baris ketiga itu kan sudah dioperasi otomatis, baris ketiga itu ini kita operasikan menjadi B1 sama dengan B1 kurang -3 B3. Baris keduanya itu B2 kurang 2 B3. Nah, B1 ini kan B1. Kita min B1. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Amnuarah. Di sini saya akan membahas sedikit tentang metode simplex 2 fase dan metode Big N. Nah, langsung saja kita masuk ke soalnya. Selesaikan soal dengan menggunakan metode simplex 2 fase. Fungsi tujuannya minimumkan Z sama dengan 4x1 tambah x2. Kendala pembatasnya itu 3x1 tambah x2 sama dengan 3. 4x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 6.
X1 tambah 2X2 lebih dari sama dengan 4, X1, X2 kurang dari sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya itu kita harus mengubah dulu fungsi kendala ke dalam bentuk standar fungsi kendala. 3X1 tambah X2 sama dengan 3, kita ubah menjadi 3X1 tambah X2 tambah R1 sama dengan 3. 4X1 tambah 3X2 kurang dari sama dengan 6 menjadi 4X1 tambah 3X2 kurang. Kenapa di sini kurang? Karena di sini adalah kurang dari sama dengan 6. Jadi kurang X1 tambah R2 sama dengan 6. X1 tambah 2X2 lebih dari sama dengan 4 menjadi X1 tambah 2X2 tambah S2 sama dengan 4. Kenapa di sini tambah? Karena ini adalah lebih dari sama dengan 4. Nah, kita langsung saja masuk ke fase pertama, di mana tabel simplex awal itu untuk membentuk tujuan baru atau semu yang dimisahkan atau disimbolkan dengan R. Maka di fungsi tujuan itu ditanyakan rumusnya itu sigma R sama dengan R1 tambah R2. R1-nya, nah ini, 3 X1 tambah X2 tambah R1 sama dengan 3, R2-nya 4X1 tambah 3X2 kurang S1 tambah R2 sama dengan 6. Jadi R sama dengan R1 tambah R2. R1 3 kurang 3X1 kurang X2 tambah 6 kurang 4X1 kurang 3X2 tambah S1. Ini dari mana? Yaitu dari rumusnya R1 tambah R2. Langsung saja kita tambahkan. 3 tambah 6, 9. Min 3X1 tambah min 4X1 min 7X1. Min X2 tambah min 3X2 min 4X2 tambah S1. Jadi R tambah 7X1 tambah 4X2 kurang S1 sama dengan 9. Untuk menentukan untuk menentukan kolom kunci dan elemen kunci, kita lihat tabel simplex awal. Untuk mengetahui kolom kuncinya itu, kita lihat variabel dasar R yang memiliki nilai terbesar yaitu 7 di X1. Itu adalah kolom kuncinya. Kemudian elemen kuncinya itu kita harus menentukan rasionya itu terlebih dahulu dengan menggunakan rumus NK per X1. Jadi 9 bagi 7 hasilnya 1,28, 3 bagi 3 1, 6 bagi 4 1,5, 4 bagi 1 sama dengan 4. Maka untuk mendapatkan elemen kunci yaitu nilai terendah, nilai paling kecil pada rasionya itu adalah 1, maka elemen kuncinya itu adalah 3 dan baris kuncinya itu adalah 1. Baiklah, langsung saja kita masuk ke langkah kedua. Nah, di sini kita akan membuat tabel komputasi baris Gauss-Jordan. Di langkah pertama, kita udah mendapatkan kolom kunci dan elemen kunci. Nah, kita lihat di variabel dasarnya di R, itu kan kita sudah kita akan mengkomputasi Gauss-Jordan. Langkahnya itu adalah baris baru dibagi baris lama. 7 3, 4, 1 dibagi dengan 3. Kenapa dibagi dengan 3? Karena di elemennya itu kan kuncinya itu 3. Supaya dia 1 hasilnya, maka harus dibagi 3. Maka di tabelnya itu semua dibagi 3. Maka hasilnya itu adalah 0, 1, 0, 0.
Kemudian kita lihat lagi ke iterasi kedua. Nah, di sini di variabel dasar R masih ada nilai yang positif. Maka dari situ kita harus membuat lagi dengan komputasi baris Gauss-Jordan. Sebelum kita masuk komputasi baris Gauss-Jordan, kita mulai mencari nilai kunci dan baris kunci yang mana kolom kuncinya itu adalah di X2, kemudian baris kuncinya itu adalah ada di R2. Didapatkan elemen kuncinya itu adalah 5/3. Di sini elemen kuncinya itu kan 5/3. Supaya elemen kuncinya itu menjadi nilai 1, maka kita lakukan tadi langkah kedua di mana baris X2-nya yaitu 0, 1, 0, 0. Nah, ini dibagi 5/3. Ya, sudah. Jadi, jika nilai pada baris R sudah bernilai 0 dan negatif, berarti fase keduanya itu berdasarkan tabel optimum. Fase pertama diperoleh X1-nya 3/5. Nah, ini X1-nya 3/5. Dan X2-nya, ini X1-nya 3/5, X2-nya 6/5. Kolom R1 dan R2 tidak digunakan pada fase kedua, minimumkan Z sama dengan 4X1 tambah X2. Jadi X1 tambah 1/5 S1 sama dengan 3/5. Atau X1 3/5 dikurang 1/5 S1. X2 kurang 3/5 S1 sama dengan 6/5. Atau X2 6/5 tambah 3/5. Kenapa? Di sini kan negatif, jadi pindah kembali menjadi positif S1. Lalu substitusikan X1 dan X2 pada fungsi objektif. Minimumkan Z sama dengan 4X1 tambah X2. Minim Z sama dengan 4. X1-nya 3/5 kurang 1/5 S1 tambah X2-nya yaitu 6/5 tambah 3/5 S1. 4 kali 3, 12. 12/5 kurang 4/5 S1. 6/5 tambah 3/5 S1. Jadi 18/5 kurang 1/5 S1. Makanya nilai Z-nya itu yaitu 18/5. Baiklah, langsung saja kita masuk ke metode Big M. Yang soalnya itu adalah maksimumkan Z sama dengan 3X1 tambah X2. Kendala pembatasnya yaitu 2X1 tambah 5X2. Penyelesaiannya itu adalah fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 3X1 tambah X2. Nah, kendala pembatasnya 2X1 tambah 5X2 kurang dari sama dengan 9. 4X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 9. X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita ubah menjadi ke dalam bentuk bakunya, yaitu dengan kendala 2X1 tambah 5X2 tambah S1 sama dengan 9. 4X1 tambah 2X2 tambah S2 sama dengan 5
0. S2 sama dengan 9. Jadi kita ubah. Selanjutnya kita mencari kolom kunci. Untuk mencari kolom kunci, kali ini kita mencari nilai terkecil dari baris Z, yaitu -3. Sehingga kolom kuncinya itu adalah -3, 2, 4. Untuk mencari baris kunci, seperti sebelumnya, di mana NK dibagi baris kunci. Yaitu nol dibagi 3, hasilnya 0. 9 dibagi 2, hasilnya 9/2. 9/4 sama dengan 9/4. Itu merupakan, kemudian baris kunci terkecil yaitu di baris 9/4. Itu merupakan baris kunci dan merupakan titik fotonya adalah angka 4. Sehingga kita langsung mengoperasikan dengan rumus OBE, yaitu 0, kita B3 sama dengan 1/4 B3. Nah, ini kita operasikan, yaitu B3 sama dengan 1/4 B3. 1/4 1/4 bagi 4 sama dengan 1. 1/4 bagi 2 sama dengan 1/2. 1/4 bagi 0 sama dengan 0. 1/4 bagi 1 sama dengan 1/4. 1/4 bagi 9 sama dengan 9/4. Lalu kita operasikan ini untuk mengubah nilai 0. Maka kita menggunakan B1 sama dengan B1 kurang -3 B3. Di mana -3 dikurang -3 dikali 1 sama dengan 0. B1 kurang -3 -1 dikurang -3 kali setengah, yaitu setengah. 0 dikurang -3 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang -3 dikali 1/4 sama dengan 3/4. 0 dikurang -3 dikali 9/4 sama dengan 27/4. Lalu B2 sama dengan B2 kurang 2 B3. B2 dikurang 2 kali 1 sama B2 dikurang 2
B3 2 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 0. 5 dikurang 2 kali setengah 4. 1 dikurang 2 kali 0 sama dengan 1. 0 dikurang 2 min 1/2 sama dengan 0 dikurang 2 kali 1/4 sama dengan min setengah. Dan 9 dikurang 2 kali 9/4 sama dengan 18 tambah 4Z. Kita di sini sudah mendapatkan nilai Z-nya yaitu 7/4, X2-nya 18/4, dan X1-nya 9/4. Inilah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.